Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PCM Kalitidu dan seluruh jajarannya, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah ketarjian PCM Kalitidu yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita tetap diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap istiqomah dalam upaya kita mentradisikan kajian ketarjian di lingkungan warga Muhammadiyah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, insya Allah malam ini malam Asyura, malam Suro ya, atau 10 Muharram. 10 Muharram itu bulan yang sangat penting, tapi bagi masyarakat Jawa itu bulan apa Pak Bu? Keramat, sial, apes. Sing sisuk pengumbah keris ya wis siap-siap. Tanggal 10 ngumbah keris. Terus sing wong sing pelatihan maling, jajal ilmu sakti to gak niku 10 suro. Nek gak kecekel berarti ilmune wis sakti tenanan. 10 Muharram atau Asyura itu penuh dengan mitos. Penuh dengan apa? Mitos. Angger, keramat, menakutkan. Tapi bagi orang Syiah itu Yaumul Husni, hari kesedihan, karena besok itu memperingati peringatan Karbala. Peringatan apa? Karbala, yaitu kematian Sayyidina Husain. Karena Sayyidina Husain ibn Ali ibn Abi Thalib itu meninggal di Karbala saat perang melawan kekuasaan yaitu Yazid ibn Muawiyah. Terbunuh. Ketika terbunuh, kepalanya dipenggal. Tidak cukup dibunuh, tapi kepalanya dipenggal. Tubuhnya dimakamkan di Karbala, yaitu di Irak sekarang. Kepalanya itu terjadi perbedaan. Ada yang mengatakan dimakamkan di Baqi', yaitu Madinah. Ada yang mengatakan di Mesir. Sehingga di samping Masjid Al-Azhar itu ada namanya Masjid Sayyidina Husain. Masjid Sayyidina Husain yang di situ diyakini kepalanya Sayyidina Husain dimakamkan dan diziarahi Pak, itu lebih ramai daripada Masjid Al-Azhar. Lah kok lebih ramai? Orang ziarah itu tentu lebih banyak daripada orang yang ngaji, karena Masjid Al-Azhar itu isinya hanya halaqat ilmiah, hanya forum-forum keilmuan atau ngaji banyak syekhnya itu. Tapi umumnya orang enak mana Pak, ngaji sama ziarah? Kalau ngaji itu ya nak cocok, kadang-kadang kan juga cocok. Terus timbang mari ngaji kadang-kadang ya malah ngeluh ya. Soalnya kok mau aku gak pada paham. Tapi nak ziarah niku mari ziarah seneng mesti. Bawa apa Pak? Berangkat bawa persoalan, nanti pulang beres. Itu ya.
Nah, sehingga orang Syiah itu merayakan tanggal 10 Muharram itu hari apa? Hari kesedihan, Yaumul Huznin atau Yaumul Huzni, yaitu peringatan Karbala. Dengan cara apa? Yaitu memukul tubuhnya. Ada yang pakai pedang juga, Pak, kepalanya digaris-garis pakai pedang, pakai silat sampai berdarah-darah. Dan penderitaan yang mereka alami pada saat memukuli dirinya atau menyiksa dirinya itu tidak sebanding dengan penderitaan Sayyidina Husain ketika perang melawan Yazid ibn Muawiyah. Itu dianggap bentuk ibadah. Nanti kita juga bawa ke mitos Jawa ya. Tapi intinya Asyura 10 Muharram itu bulan yang sangat penting, banyak mitosnya, banyak sesuatu yang dianggap keramat atau sakral. Oleh sebab itu, kajian kita pada saat ini akan membahas tentang mitos seputar bulan Muharram dan amalan-amalan bulan Muharram menurut tarjih Muhammadiyah. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, bulan Muharram itu bulan yang pertama dari kalender Hijriyah. Dari apa kalender Hijriyah? Jadi Muharram itu bulan yang pertama. Dan bulan ini termasuk al-ashhur al-hurum, bulan-bulan haram, bulan-bulan yang mulia, yang agung, yang diharamkan qital, yaitu peperangan. Berarti perang di bulan haram itu tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahrun." Inna iddatas syuhuri, sesungguhnya bilangan bulan-bulan, indallahi menurut Allah, 12 rolas apane syahron, tahun. Berarti dalam 1 tahun ada 12 bulan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala penting untuk menyatakan ini, Pak? Karena dulu orang jahiliyah itu mengakui bulan haram itu dilarang perang. Tapi kalau mereka perang ya perang gitu, nggak peduli di bulan haram, nanti digeser. Misalnya sekarang Muharram mereka ingin perang, nanti yang nggak boleh perang bulan setelah Muharram apa? Safar itu. Padahal yang bulan Muharram itu ya, padahal bulan haram itu ya Muharram. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya dalam 1 tahun ada 12 bulan. Fi kitabillah, di dalam ketetapan Allah, maksudnya ditulis di Lauhul Mahfuz. Yauma khalaqas samawati wal ardo, di dalam hari Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit-langit dan bumi. Berarti sejak langit itu diciptakan dan bumi itu sudah ditetapkan dalam 1 tahun ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut bulan haram. Apa saja, Pak, Bu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, terus Rajab. Kok sudah bisa jawab ya? Berarti sudah kita tutup saja kajiannya gitu. Jadi awal ya itu. Minha arba'atun hurum, dalam hadis Abu Hurairah muttafaqun alaih itu dijelaskan, Nabi Muhammad SAW menjelaskan, salasatun mutawaliyatun, 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini kan berturut-turut. Dzulqa'dah bulan ke-11, orang Jawa nyebut apa, Bu? Slow. Dzulhijjah besar. Muharram Syura. Syura itu aslinya hanya
hari ke-10 Pak. Besok itu disebut Asyura. Sebenarnya yang Syura itu ya besoknya. Tapi karena dia mengambil hari yang paling penting sehingga 1 bulan itu ya disebut Syura. Padahal aslinya Syura itu hanya tanggal 10-nya itu. Kemudian Rajab. Rajab itu bulan keberapa Bu? Ketujuh ya. Ini yang disebut bulan haram. Fala tadlimu fihinna anfusakum, kata Allah. Orang itu enggak boleh melakukan kezaliman terhadap dirinya di bulan-bulan haram dengan melakukan perang. Karena kalau orang melakukan perang kemungkinannya 2. Terbunuh berarti mendolimi diri sendiri. Membunuh orang lain mendolimi orang lain. Sehingga Islam itu perang saja Pak, waktunya itu diatur. Padahal Islam saat ini itu dianggap agama yang apa Pak? Identik dengan radikalisme, kekerasan, terorisme, dan seterusnya. Tapi kalau kita lihat di dalam Al-Quran, perang di dalam Islam itu ternyata ada petunjuknya, ada guidance-nya, ada rule-nya, ada aturannya. Di antaranya tentang waktunya tidak boleh dilakukan di bulan haram. Enggak boleh dilakukan di bulan apa Bu? Haram. Terus sekarang Muharram atau Sasi Suro itu salah satu dari bulan haram yang 4 itu, Dan Muharram pada tahun ini, yaitu tahun Hijriah ke berapa Pak? 1446 Hijriah. Ini tahun yang cukup bersejarah dalam Muhammadiyah. Kenapa demikian? Karena di tahun ini Muhammadiyah menerapkan apa yang disebut dengan KHGT. Dengan apa? KHGT. K-nya kalender, H-nya Hijriah, G-nya global, T-nya tunggal. Ini enggak kalah penting dengan HPT Pak. Orang Muhammadiyah harus tahu kepanjangannya HPT ya. Nah, sekarang kita ditambah KHGT, itu harus tahu. K-nya kalender, H-nya Hijriah, G-nya global, T-nya tunggal. Dan ini jihad Muhammadiyah dalam membayar hutang peradaban. Hutang peradabannya apa? Umat Islam ini umat yang belum memiliki kalender secara global. Secara apa? Global. Padahal kalender Masehi itu sudah disepakati Pak. Sudah disepakati kan? Dalam aktivitas kita, schedule kita itu sudah menggunakan kalender Masehi. 1 hari 1 tanggal. Sehingga jenengan enggak pernah merayakan Agustusan atau upacara 17 Agustus 2 hari. Sejak saya lahir Pak sampai sekarang itu saya belum pernah menjumpai upacara Agustus 2 kali. Enggak tahu kalau sebelum saya lahir. Waktu jenengan kecil sama Pak ya? Sama. Pernah berbeda Pak? Enggak pernah ya? Yakin itu? Yakin. Tapi kalau kita bicara Ramadan, 1 Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha, Arafah, itu suka berbeda itu. Kita masih ingat puasa kemarin, Ramadan kemarin, kita mengawali puasa itu terjadi perbedaan antara Senin dan Selasa, ya, antara Senin dan Selasa. Ketika mereka semuanya ditanya, yang puasa Senin, kenapa kok puasa Senin? Karena Senin 1 Ramadan. Yang puasa Selasa ditanya, kenapa puasa Selasa? Karena puasa itu 1 Ramadan.
tanggalnya sama-sama satu tapi harinya kok beda. Ini ada apa ini? Ya, itu muncul karena umat Islam belum punya apa? Kalender. Belum punya apa? Kalender. Kalau punya kalender kan berarti satu hari ya satu tanggal. Meskipun upaya Muhammadiyah ini cukup berat, Pak. Di Indonesia saja belum tentu diterima, tapi paling tidak kita mengawali. Kita apa? Mengawali. Untuk diterima dalam skala nasional itu butuh waktu. Apalagi nanti di apa, Pak? Skala internasional. Kan tadi kan kalender Hijriah global. Kalau global berarti tidak hanya untuk apa? Muhammadiyah saja di Indonesia, tapi nanti untuk apa? Seluruh umat Islam di dunia. Nah, pembahasan ini sudah dilakukan oleh atau disponsori oleh pemerintahan Turki, Pak. Sudah dilakukan, dihadiri sekitar 150 dari utusan berbagai negara, ada 60 negara, dan disepakati pentingnya unifikasi kalender atau kalender secara global, sehingga 1446 Hijriah ini tahun Hijriah yang bersejarah dalam Muhammadiyah, karena pertama kali Muhammadiyah mengawali menggunakan KHGT. Banyak keuntungannya gitu. Jadi antaranya tadi Tasu'a tinggal lihat kalender. Besok Asyura tinggal lihat apa? Kalender. Nanti Ramadan ke depan ya jenengan tinggal lihat kalender, nggak perlu menunggu ru'yah atau hisab itu, pengumuman hisab. Terus apa? Terus apa? Jadi dengan KHGT, nah ini lebih enak ya, biar saya nggak bingung juga mau. Dengan KHGT kita sudah bisa tahu kapan kita puasa, kapan kita Idul Fitri, kapan Idul Adha itu. Itu keuntungan kita menggunakan apa? KHGT. Dan jenengan kalau ingin dapat KHGT bagaimana? Yang muda-muda itu cukup download saja itu. Jenengan download ada itu. Kalau ingin hard copy-nya atau apa? Kalendernya itu bisa dibeli di SM Suara Muhammadiyah itu. Nah, itu. Ini tentang KHGT. Terus sekarang Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Tadi Muharram itu termasuk bulan haram, yang salah satu bulan haram yang jumlahnya 4. Di antara amalan yang terbaik itu melakukan puasa. Melakukan apa? Puasa. Ini saya baca di Fathul Mu'in. Nanti kita coba lihat juga pandangan tarjih ya. Di Fathul Mu'in, kitab yang umum dikaji di pesantren, dan kitab ini memiliki pengaruh dalam amaliyah umat Islam di Indonesia yang notabene bermadzhab apa? Syafi'i. Di sana dikatakan afdhalus syuhuri lisaum ba'da Ramadan al-ashhur al-hurum. Seutama-utama bulan untuk berpuasa setelah Ramadan itu bulan-bulan haram yang jumlahnya tadi 4. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Wa afdaluha, tetapi dari bulan haram yang 4 itu yang terbaik untuk puasa al-muharramu, yaitu Muharram. Thumma Rajabu, kemudian Rajab.
tsummal hijjatu, kemudian Dzulhijjah, tsummal qa'datu, kemudian Dzulqa'dah. Berarti dalam Fathul Mu'in dikatakan bulan yang baik untuk berpuasa dari bulan-bulan haram itu yang pertama apa Bu? Muharram. Yang pertama Muharram, yang kedua Rajab, yang ketiga Dzulqa'dah, yang keempat Dzulhijjah, yang keempat Dzulqa'dah. Kenapa kok Muharram? Karena dalam hadis Abu Hurairah ketika Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, ayyu syahrin afdal lisyam?" Bulan apa yang terbaik untuk puasa? Rasulullah menjawab, afdalu asyhari lisaum ba'da Ramadan syahrul Muharram. Sebaik-baik bulan untuk berpuasa setelah Ramadan Syahrullahil Muharram adalah bulan Allah, yaitu Muharram. Kalau sesuatu itu disandarkan pada Allah menunjukkan arti apa Pak Bu? Kemuliaan. Idhofah atau penyandaran ini litakzim, menunjukkan arti mengagungkan, atau litasrif, yaitu memuliakan. Kalau baitun, rumah, kalau disebut baitullah, rumah Allah, berarti tidak bisa dipahami kecuali rumah yang mulia, yang baik untuk ibadah. Tapi kalau rumah saja itu bisa baik, bisa tidak. Rumah pelacuran ya jelek, rumah perjudian ya jelek ya. Tapi kalau baitullah jelas digunakan untuk perbuatan yang baik. Itu. Kalau Abdullah ya pasti mulia ya. Sehingga umat Islam ini mengaku sebagai Abdullah. Kalau Abdul Syaitan berarti penyembah setan, jelek. Kalau Abdul Butun, maknanya apa Pak Bu? Butun itu apa? Batun apa? Perut. Berarti orang yang suka makan itu Abdul Butun. Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Kita makan supaya bisa hidup, bukan hidup ini tujuannya makan. Qul inna sholati wa nusuki wa mahmayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tujuan kita hidup itu untuk ibadah, bukan untuk makan. Dan kenapa kok kita makan? Supaya bertahan hidup, tapi hidup bukan untuk makan itu. Nah, itu. Nah, kalau tadi Muharram disebut syahrullah, berarti bulan ini sangat mulia. Sehingga Nabi menjelaskan puasa yang terbaik dilakukan di bulan Muharram itu puasa Asyura. Puasa apa? Asyura, tanggal 10 Muharram, yaitu besok. Dalam hadis Abu Qatadah Al-Ansari, su'ila an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumi Asyura. Nabi itu ditanya tentang pahala puasa Asyura. Yukaffiru as-sanah al-madiyah. Puasa Asyura itu bisa menghapus 1 tahun yang lalu atau tahun yang sudah lewat. Itu fadilahnya apa puasa Asyura. Tapi kalau Asyura sama Arafah, pahalanya lebih besar mana Pak Bu? Arafah. Kalau Arafah dalam hadis Abu Qatadah Al-Ansari tadi, madhiyatan wa mustaqbalatan, atau yukaffir as-sanah al-madhiyah wal baqiyah, menghapus dosa 2 tahun, dosa tahun yang lewat, yang lalu atau akan datang. Lah kok akan datang kok dihapus Pak Bu? Padahal ia belum melakukan dosa. Wong dosa saja belum dilakukan kok sudah dihapus. Itu maknanya terus pundi Bu? Dijaga, tidak dijaga oleh Allah, tidak melakukan kemaksiatan. Atau kalau melakukan kemaksiatan
ditunjukkan oleh Allah amalan yang bisa menghapus dosa itu. Tapi menurut mazhab Ibnu Abbas, ini mazhab pandangannya penting Mbak, karena ini bicara resep panjang umur. Resep panjang apa? Panjang umur. Katanya Ibnu Abbas, kalau orang tadi dosanya yang akan datang itu dihapus, pasti dia masih hidup. Pasti masih apa? Hidup. Kalau ia mati, orang mati bisa melakukan dosa? Enggak bisa. Melakukan kebaikan enggak bisa, kejelekan enggak bisa. Tapi hadis tadi yang bicara Nabi, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Berarti kalau Nabi bilang wa baqiyatan atau wa mustaqbalatan, berarti minimal 1 tahun ke depan dia masih hidup. Pandangannya siapa? Ibnu Abbas. Masuk akal atau enggak Pak? Loh, kalau dosanya dihapus berarti dia masih hidup. Masih hidup ya. Kan dosanya dihapus. Kalau dia meninggal, ya kan berarti sudah berhenti dari maksiat. Ngapain dosanya dihapuskan, nggak punya dosa. Itu menurut Ibnu Abbas. Tapi pertanyaan kita, Pak Bu, kenapa kok Arafah lebih banyak pahalanya daripada Asyura? Kalau Asyura besok ini hanya 1 tahun, tapi Arafah yang kemarin itu 2 tahun. Kenapa Pak Bu? Karena Asyura itu ibadah puasa yang sudah dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Ketika Nabi hijrah di Madinah, hadis Ibnu Abbas, lamma qadima an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinata, tatkala Nabi hijrah ke kota Madinah, fara'a al-yahudu yatasumu, Nabi melihat orang-orang Yahudi apa? Berpuasa yauma Asyura, hari Asyura. Tapi hadis ini muncul permasalahan Pak. Ketika Nabi hijrah, Nabi melihat orang Yahudi puasa Asyura, padahal hijrahnya Nabi itu bulannya bulan apa Pak Bu? Rabiul Awal, bukan bulan Muharram. Tapi hadisnya kok menjelaskan lama qadima an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinata fara'a al-yahuda tasumu yauma Asyura. Ini hadisnya bagaimana kok menyalahi data sejarah itu? Maksudnya gimana? Sehingga hadis ini maknanya, maksudnya Nabi betul hijrahnya Rabiul Awal Pak, tahun Hijriah yang pertama. Di tahun Hijriah kedua ketika masuk bulan Muharram, Nabi baru tahu orang Yahudi apa? Puasa Asyura, maksudnya itu. Kemudian Nabi bertanya, mahada, apa ini? Hari apa ini? Orang Yahudi merespon, hada yaumun solihun, ini hari yang soleh, yang baik. Hada utawi iki iku yaumun dino solihun, sing bagus, sing becik. Berarti dino Asyura dino sial apa mboten Bu? Mboten. Wani mantu Bu? Wani mantu to gak? Sing pe mantu yang dijajal, mantune wulan Surawa. Wani napa mboten Bu? Wis tau wis gak dijajal. Dilakoni. Nah, kan kula sing takok to. Oh gitu. Niku nggih. Ini mitos kalau nikah bulan Asyura nikahi gak bakal apa? Suwe, gak bakal langgeng. Salah satu dari suami atau istri ada yang meninggal, semacam-macam mitosnya. Tapi orang Yahudi responnya apa Pak Bu? Hadza yaumun salihun, ini hari yang baik. Najjallahu Musa wa bani Israil min aduwihim. Allah menyelamatkan Musa dan Bani Israel dari musuhnya. Dari apa Pak? Musuhnya.
Nabi Musa bisa mengeluarkan Bani Israel dari Mesir, tanah perbudakan ke tanah perjanjian, itu hari apa? Asyura. Fir'aun yang hidup di zamannya Nabi Musa, itu Fir'aun yang keberapa, Pak? Fir'aun itu gelar raja Mesir, makanya jamaknya Farainah atau Ramses. Makanya di Mesir ada stasiun kereta api namanya Mahattatu Ramses atau Ramses. Fir'aun yang hidup di masa Nabi Musa itu Ramses II, Ramses yang kedua, mengejar Musa sampai ke Laut Merah. Turun wahyu supaya Musa memukulkan tongkatnya. Tongkat dipukulkan ke laut, maka airnya membelah gitu, terbelah lautnya, sehingga Musa bisa lewat. Ketika Musa sudah di tepi laut, suruh memukulkan laut lagi, air kembali sebagaimana semula, sehingga Fir'aun tenggelam. Itu Musa punya apa, Pak Bu? Punya tongkatnya. Tongkat sakti atau enggak, Pak Bu? Sakti. Tapi jenengan tahu tongkatnya Musa itu dibikin apa, Pak? Dibuat apa? Angon wedhus, Pak. Angon wedhus. Terus maksudnya angon wedhus itu maksudnya gimana? Kalau ada pohon daun itu loh, Pak, di atas digotek lah bahasa kita itu. Digayoh nganggo tongkat, pokoke wedhuse iso mangan rembutan, Pak. Dan dibuat jalan-jalan, maksudnya dibuat jalan gitu. Tapi itu apa, Pak? Sakti. Kalau orang sekarang punya tongkat sakti itu boleh dibuat angan wedhus, Pak. Pak, digawe itu boleh atau enggak, Pak Bu? Kalau sekarang orang punya tongkat sakti itu disimpan, Pak, kayak mori, kayak menyan, kayak wangi-wangian itu ya. Tapi kalau tongkatnya Musa sakti itu dige tekenan, dige angon wedhus. Tapi sing sakti mboten tongkate, tapi Musanya gitu. Itu ya. Itu bedanya, Pak. Sekarang tongkat sakti pasti kok tongkat sakti kok mau dige angon wedhus kan ya. Pasti ditaruh di mori, kasih menyan, kasih minyak wangi kan itu. Maka dari sini Musa dan Bani Israel itu berpuasa Asyura itu syukron lillah, sebagai rasa syukur gitu. Sehingga hari Asyura itu tu'adzimuhul yahudu wan nasara, diagungkan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Lah kok orang Nasrani? Ya karena orang Nasrani itu syariatnya, di antara syariatnya mengikuti syariat Taurat atau syariat Musa. Meskipun Isa juga membawa syariat baru, tapi sebagian syariatnya kalau sekarang jadi perjanjian lama, Pak, itu. Kalau yang ajarannya Yesus itu perjanjian baru. Nah, perjanjian lama itu juga sebagian masih diakui oleh orang Kristen, tapi dibatalkan oleh Paulus, Pak. Nah, itu ya, Paulus. Pernah dengar kan? Paulus. Kalau bahasa Inggrisnya Paul, ya, gitu. Itu yang banyak menulis Pak, kitab dalam perjanjian baru. Perjanjian baru itu ada 27 kitab, 14 kitab ditulis oleh Paulus itu. Sehingga yang mendirikan Kristen itu banyak yang memiliki asumsi ya sebenarnya Paulus itu gitu, atau Paul itu ya, bukan Nabi Isa atau Yesus Kristus gitu. Karena Nabi Muhammad hanya mengikuti syariatnya Nabi Musa, sehingga Asyura itu yaumun musawiyun, harinya Nabi Musa. Arafah itu hanya puasanya itu hanya dilakukan oleh umatnya Nabi Muhammad, sehingga Arafah itu disebut apa, Pak? Yaumun Muhammadiyun, hari
pengikutnya Nabi Muhammad. Sehingga yaumun musawiyun, harinya Nabi Musa dengan harinya Nabi Muhammad lebih mulia mana Pak? Lebih mulia harinya Nabi Muhammad. Sehingga Arafah menghapus dosa 2 tahun, Asyura hanya setahun. Kenapa? Karena Arafah itu yaumun Muhammadiyun, harinya Nabi Muhammad. Tapi nggak usah ditambahi yah Pak, jadi yaumu Muhammadiyah, bukan itu ya. Ya untuk Muhammadiyah dan semuanya gitu. Itu tentang puasa apa? Arafah. Tetapi ketika Nabi melakukan ibadah dan ibadah ini menyerupai umat-umat lain, itu Nabi selalu mendatangkan wajhul mukhalafah. Wajhul mukhalafah itu hal yang membedakan. Sehingga Nabi punya keinginan, lain baqitu ila qabilin la asumanna at-tasi'ah. Kalau saya masih hidup, lain baqitu, lain lamun baqitu urip sapa ingsun ila qabilin temeko tahun ngarep, la asumanna yakti teman-teman bakal poso sapa ingsun at-tasi'ah ing dina ke-9 atau tanggal ke-9. Ini wajhul mukhalafahnya, sisi yang menyelisih amalan orang Yahudi supaya apa? Berbeda itu. Hikmahnya tadi mukhalafatul Yahud. Tapi faktanya Nabi pernah puasa Tasu'a atau enggak? Tidak. Famal taqablahu, Nabi sudah meninggal sebelum datang tahun yang akan datang. Berarti enggak menangi Tasu'a atau Muharram tahun depan. Tapi kita boleh mengikuti atau enggak Pak? Atau boleh melakukan Tasu'a atau enggak? Tapi Nabi tidak pernah melakukan. Tapi Nabi memiliki keinginan, mau kepingin tok, tapi dereng nate dilampahi. Boleh kita amalkan atau enggak? Itu namanya sunnah hamiyah Pak. Sunnah hamiyah itu apa? Sesuatu yang diinginkan oleh Nabi tapi belum terlaksana itu ya. Meskipun hanya keinginan, kalau jenengan ditanya Nabi pernah puasa Tasu'a? Tidak. Kenapa? Karena sudah keduluan meninggal. Tapi keinginannya Nabi ini boleh kita amalkan. Itu disebut apa Pak? Sunnah hamiyah. Sehingga sebagian ulama menambah Pak, sunnah itu tidak hanya 3. Yang terkenal kan sunnah 3. Sunnah apa? Qauliyah, ucapannya Nabi. Fi'liyah, perbuatannya Nabi. Takririyah, ketetapannya Nabi. Ada sahabat melakukan amalan di depan Nabi, Nabi mengiyakan atau mendiamkan. Sebagaimana hadis tentang apa Pak? Pernah kita bahas ya? Hadis tentang dhab. Dhab itu kadal padang pasir. Khalid ibnul Walid itu makan dhab di depan Rasulullah. Ketika Rasulullah ditawarin nggak mau. Innahu laisa bi ardi qaumi. Dhab itu nggak biasa dikonsumsi bagi penduduk Madinah. Tapi Khalid ibnul Walid malah moteli Pak. Dhab itu dipoteli terus dimakan itu. Nabi hanya melihat. Tapi dhab itu kadal padang pasir, bukan seliro atau biawak atau nyabi. Meskipun Kiai Jawa dulu menerjemahkan dhab itu menjadi seliro atau nyabi, tapi hanya mencari padanan hewan yang mirip dengan dhab supaya orang Jawa punya gambaran. Dulu belum ada internet. Kalau sekarang jenengan dhab, saya belum tahu. Tinggal tanya Syekh Google atau Mbah Google, searching atau googling gitu. Terus ketemu Pak Bu. Kita sekarang sudah diglobalisasi ya, ingin tahu apapun ya tinggal apa? Tinggal googling. Tanya Mbah Google. Anda bertanya, Mbah Google menjawab, atau Syekh Google menjawab. Tapi dhab bukan nyabi.
Apalagi sekarang Pak, kalau masih diterjemahkan seliro atau nyabi, bahaya. Nah, sekarang dhab itu menjadi kuliner ekstrim ya. Ada rica-rica nyabi, katanya enak Pak, katanya yang saya pernah tanya gitu. Tapi panas gitu di tubuh. Nggak usah saya ceritakan Pak, nanti jenengan malah penasaran. Tapi nyabi itu kan masuk kuludzinabin minas sibai fa'akluhu apa? Haramun. Setiap yang bertaring dari binatang buas nggak boleh dimakan. Tapi kalau kadal padang pasir, dia itu makanya rerumputan. Kalau nyabi apa Pak? Daging, makan ayam, makan telur dan seterusnya ya. Dhab itu kencingnya 40 hari sekali Pak, nggak pernah minum air. Alat kelaminnya itu ganda, kalau betina ya ganda, kalau jantan ya ganda. Hidupnya itu sekitar 700 tahun. Kalau nyabi kira-kira punya ciri-ciri yang kita sebutkan tadi atau enggak Pak? Enggak ya. Sehingga dhab itu bukannya nyabi. Nah sekarang ada sunnah hamiyah. Sunnah hamiyah itu apa tadi? Ditambah sunnah hamiyah, yaitu kehendak Nabi tapi belum terlaksana. Dan terus sekarang, tadi kan orang Yahudi puasa Asyura, boleh atau enggak kita puasa tanggal 11-nya biar beda dengan orang Yahudi? Ada hadis riwayat Imam Ahmad, yaitu Nabi bersabda, sumu yauma asyura wa khalifu fihil yahud sumu qablahu yauman wa ba'dahu yauman. Puasalah kamu hari Asyura, berbedalah kamu dengan orang Yahudi, puasalah satu hari sebelumnya, yaitu tanggal 9 atau setelahnya tanggal 11. Dalam Fathul Mu'in dianjurkan Pak. Pandangannya Imam Syafi'i juga sama. Terus Imam Syaukani juga sama. Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani juga sama. Boleh puasa 10, 9, 11. Tapi kalau ditarjih Pak, untuk yang tanggal 11 itu belum diterima, karena hadis riwayat Imam Ahmad dari Ibnu Abbas tadi itu hadisnya diperselisihkan. Menurut Syekh Syu'aib Al-Arnaud, pakar hadis Pak, mengatakan wa isnaduhu dhaif, sanadnya apa? Lemah. Ini di kajian tarjih Pak, belum diterima. Jangan lihat di HPT jilid 3 tentang bab shaumu tatawwu, puasa apa? Sunnah. Tapi sebagian ulama juga membolehkan Pak, banyak juga ulama yang membolehkan itu ya. Dan terus puasa itu berat atau enggak? Berat, ada yang mampu, ada yang tidak. Puasa Asyura hukumnya sunnah. Makanya Nabi mengatakan man sya'a falyasum, siapa yang mau ya puasa. Wa man sya'a falyuftir, kalau enggak biasa puasa boleh berbuka. Artinya tidak wajib. Tapi kalau bisa ya dilakukan. Tapi kalau enggak bisa tidak ada dosa. Itu ya. Itu amalan yang ada dalil secara khusus. Terus sekarang Pak Bu, di dalam Fathul Mu'in itu disebutkan beberapa amalan. Wa amma ahaditsul iktihal, adapun hadis-hadis tentang celaan. Jadi Pak PCM ngomong apa? Griya kula celak. Celak tapi bukan celaan. Guyonan tadi. Celak berarti hari Asyura itu ada kesunahan pakai celak. Nggih Pak ya. Jangan pakai celak Pak besok ya. Nah. Umum atau enggak Pak? Kalau saya enggak tanya ibu-ibu, kalau ibu-ibu enggak suruh celaan, mendino celaan. Tapi bapak-bapaknya ini. Loh, kok wong lanang kok celaan? Nah kalau di budaya kita Pak itu enggak umum.
Tapi kalau orang Arab laki-laki juga celaan. Jadi celaan itu bukan untuk perempuan saja Bu ya. Laki-laki juga celaan. Nabi sendiri kan celaan itu. Nabi sendiri apa? Celaan. Tapi di budaya kita nggak umum Pak, nggak umum. Saya juga nggak pernah Pak. Piye Pak celaan. Tapi teman saya ketika saya di sana itu biasa Pak pakai celak itu. Pakai celak itu. Nah, hari Asyura itu ada sebagian pandangan disunahkan apa Pak? Celaan. Ada hadis tapi hadisnya maudhu, palsu. Manik tahala yauma Asyura, siapa yang celaan hari Asyura. Ini tidak hanya ibu-ibu Pak, termasuk jenengan. Di sana apa? Dikatakan lam yarmut dzalikal am. Matanya enggak akan kena penyakit 1 tahun Pak. Berarti penyakit mata apa Pak sekarang? Belek itu yang teringan Pak, yang terberat bisa katarak dan seterusnya. Itu supaya enggak terkena penyakit mata apa? Celaan hari Asyura. Makanya besok tanya ke ibunya Pak, Bu, celai jenengan mana? Sing celai sing piye gak roh Pak. Tapi itu hadisnya apa? Hadisnya maudhu, palsu. Enggak ada hubungannya celaan dengan hari Asyura. Kenapa kok muncul hadis palsu tentang celaan Pak? Karena dulu antara pengikutnya Yazid ibn Muawiyah Pak, yaitu anaknya Muawiyah ibn Abi Sufyan dalam masa Bapak Daulah Amawiyah, mereka berhasil membunuh Husain. Husain itu kan dianggap pemberontak, padahal siapa Pak? Cucunya Nabi itu, cucunya Nabi itu. Yang mana Ahlul Kufah atau orang Kufah Pak di Irak itu mengundang Husain supaya datang dari Madinah, supaya datang ke Kufah untuk dibaiat. Rencana pembaiatan ini tercium oleh kekuasaan, yaitu Yazid ibn Muawiyah. Maka Yazid ibn Muawiyah memerintahkan Ibnu Ziyad Pak, jenderalnya, untuk menghadang dan membantai siapa? Husain ibn Ali. Terjadilah peperangan di Karbala. Puncaknya tanggal 10 Asyura, Husain terbunuh. Setelah dibunuh, penggal kepalanya Pak. Sebagian cerita menyatakan ditaruh di atas tombak itu Pak, kayak buat mainan Pak, dihinakan ya. Makanya tadi ada 2 pandangan, sebagian kepalanya dikuburkan di Baqi, sebagian di sebagian pandangan di Mesir gitu. Tapi tubuhnya ada di Karbala, yaitu Irak sekarang, Irak gitu. Irak. Nah, sehingga yang pendukung Yazid ibn Muawiyah bikin hadis Pak, sehingga kalau orang Syiah memahami Asyura itu Yaumul Husni, Yaumul Husni atau Yaumul Husnin, the day of sadness, hari apa? Kesedihan itu. Makanya yang ia lakukan apa Pak? Menyiksa dirinya sendiri, memukuli dirinya sendiri. Terus pokoknya jenengan besok searching Pak Bu di YouTube ya, peringatan Asyura, jenengan tambahi di Iran atau di Irak. Di Indonesia juga sudah banyak aliran Syiah itu. Ya, itu. Mereka apa? Menyiksa diri mereka sendiri, pakai pisau, pakai pedang, itu sampai kepalanya berdarah. Itu dianggap ibadah. Penderitaan Husain lebih parah daripada apa yang kita lakukan atau kita rasakan itu. Mengenang Imam Syuhada, imamnya para syahid, yaitu Sayyidina Husain. Tapi bagi Yazid ibn Muawiyah Pak, Asyura suruh jadi hari Id, hari kemenangan,
hari kegembiraan. Makanya suruh pakai apa? Pakai celak. Lah kita itu kan tidak ke sana tidak ke sini, Pak. Ya sudah, Asyura itu ya hari mulia, tapi tidak ada amalan-amalan khusus, amalannya yang melakukan puasa itu. Terus berikutnya, ini kata Fathul Mu'in ya, kata sahibu Fathul Mu'in, Syekh Zainuddin Al-Malibari. Wal ghusl wa tatayyub fi yaumi Asyura. Ghusl mandi. Nah, ini mandi hari Asyura itu. Besok berarti apa? Mandi, Pak. Kayak Idul Fitri atau Idul Adha. Mandi yang mandi kal janabah ya, kayak mandi junub ya. Maksudnya mandi total ya. Mandi besar gitu. Dalam hadisnya, tapi hadisnya ini maudhu juga, riwayat Abu Hurairah, dari Abu Hurairah riwayat Imam Ahmad, tapi hadisnya maudhu ini. Bukan riwayat Imam Ahmad, tapi hadisnya apa? Maudhu dari Abu Hurairah. Di sana dikatakan man igtasala yauma Asyura, siapa yang mandi di hari Asyura, lam yamrad dzalikal am, dia enggak akan sakit di tahun itu, illa maradul maut, kecuali sakit mati. Berarti semua sakit tertolak kecuali sakit memang Gusti Allah sudah menentukan meninggal kan juga sakit. Tapi sakit yang lainnya itu aman. Itu karena apa, Pak? Resepnya tadi apa? Mandi Asyura. Tapi hadisnya maudhu atau palsu. Kenapa? Kenapa, Pak? Disedudo. Besok rombongan disedudo ya. Mengamalkan hadis tentang apa, Pak? Fadilah mandi bulan Muharram atau Asyura. Tapi hadisnya tadi maudhu atau palsu. Tapi kalau jenengan tanya, apakah ada hadis tentang ngumbah keris dino Asyura atau suro sisuk, Pak, sing jenengan apa, Pak, duweni keris kan sisuk candake apa? Candake ngumbah. Itu ada hadisnya atau tidak? Sejauh ini saya tidak menemukan, Pak. Meskipun maudhu palsu pun saya tidak menemukan. Tadi kalau kalau mandi tadi saya menemukan meskipun maudhu palsu, Pak. Tapi kalau jenengan tanya hadis ngumbah keris, meskipun palsu, dhaif atau apapun lah, itu saya nggak menemukan. Ya, kecuali nggak tahu kalau jenengan bikin hadis tapi sekarang, Pak. Kalau dulu-dulu nggak ada. Kenapa? Ya karena keris itu kan nggak ada di Arab, Pak. Senjatanya orang Arab nggak ada senjata keris itu. Keris itu kan senjata Jawa. Kok jenengan tanya hadisnya gitu, hadis tentang apa? Ngubah keris. Nggak ada itu, nggak ada. Meskipun maudhu palsu pun nggak ada. Wa tatayyub, terus bikin apa, wangi-wangian fi yaumi Asyura, di hari Asyura tanggal 10. Coba ini kata Fathul Mu'in ya, Syekh Zainuddin Al-Malibari. Fa min wad'il kadzabin, itu termasuk bikinan orang-orang pembohong. Berarti hadis bikinan kadzabin, orang-orang pembohong, hadisnya disebut apa, Pak? Hadis maudhu, hadis palsu. Hadis palsu itu sebenarnya bukan hadis. Hadis palsu itu kan seseorang bikin hadis disandarkan pada Nabi. Berarti kan hakikatnya tidak disebut hadis itu. Tapi karena secara umum dibahas dalam ilmu mustalah hadis, sebagian ulama menyebut ya sudah, itu disebut hadis meskipun sebenarnya bukan hadis. Tapi kalau dhaif itu masih hadis, hanya saja tidak memenuhi kriteria hadis sahih. Syarat-syaratnya itu ada 5 itu kan. Ittisalus sanad, sanadnya bersambung, kemudian diriwayatkan oleh orang yang adil, kemudian
thiqah, kredibel, tidak ada ilah cacat, kemudian tidak ada apa Pak? Tidak syad, anomali. Ini kan 5 syarat hadis sahih. Berarti kalau tidak termenuhi, hadisnya dhaif. Tapi kalau maudhu, ya sebenarnya tidak ada hubungannya dengan hadis Nabi, karena bikinan para pemalsu hadis. Ini yang ada di Fathul Mu'in. Terus sekarang Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, di dalam tradisi Jawa, Muharram itu disebut Syuro, sasi Syuro, penuh mitos, angker, keramat. Muncul beberapa mitos. Mitos yang pertama apa Pak? Napa Bu? Jenengan sebut mawon Bu. Apa Pak Bu? Wulan Syuro sing diwedeni apa? Hah? Apa Pak? Napa Bu? Napa? Enggak tahu. Berarti selama ini enggak ada yang ditakuti. Bulan Syuro itu bulan yang enggak boleh bangun rumah. Bangun rumah enggak boleh apa? Bulan Syuro. Kemudian boyongan pindah rumah enggak boleh bulan Syuro itu. Terus tadi pernikahan, menggelar pesta pernikahan mantu nggak boleh di bulan Syuro. Muncul mitos atau keyakinan nanti kalau betul-betul dilanggar tadi cepat cerai atau salah satu mati, meninggal gitu. Makanya di saat ini dayoe apa undangan wis gak enek Pak ya. Dek nane wakeh. Nah, kenapa kok demikian itu? Ternyata Pak, kalau kita lihat dalam sejarah ya, kerajaan Islam di Jawa itu kan kerajaan Mataram. Dulu Sultan itu membuat acara kesultanan atau kerajaan itu di setiap bulan Syuro, Pak. Karena Kesultanan Mataram Pak, itu penasihat-penasihatnya kan juga para ulama dulu. Ada Imam Diponegoro Pak. Imam Diponegoro itu dia bukan hanya pejuang tapi juga dia alim Pak. Jadi kan kalau membayangkan Imam Diponegoro kan pakai apa, sorban putih gitu, bawa pedang gitu, bawa keris. Tapi jenengan jarang membayangkan ternyata Pangeran Diponegoro ke Imam Diponegoro. Pangeran Diponegoro itu juga pakar dalam mazhab Syafi'i. Beliau itu mengkajinya kitab Tuhfatul Muhtaj. Tuhfatul Muhtaj itu apa? Syarahnya Minhajut Thalibin wa Umdatul Muftin yang ditulis oleh Imam Nawawi. Ini matanya ya. Syarahnya itu Tuhfatul Muhtaj ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ulama yang banyak dijadikan rujukan di Indonesia yang bermadzhab apa? Syafi'i. Berarti Pangeran Diponegoro orang alim gitu. Tapi jarang kita ketahui Pak gitu. Dan sehingga Kesultanan Mataram itu tahu dari literatur Islam, bulan Syuro itu menunjukkan bulan yang baik. Di hadis Ibnu Abbas tadi Pak, ketika Nabi tahu orang Yahudi pada puasa hari Asyura, orang Yahudi menjawab, hadza yaumun shalihun, ini hari yang baik. Kenapa? Bani Israel keluar dari tanah Mesir. Musa
selamat. Musa dapat Taurat itu juga Asyura. Juga apa? Asyura. Nabi Adam punya dosa, dosanya diampuni di hari Asyura itu. Pokoknya semua peristiwa penting itu terjadi. Nah, ini mic-nya ini susah ya. Semua peristiwa penting itu terjadi hari Asyura. Sampai ini penting ini penting saya sampaikan. Karena nanti ada hubungannya dengan budaya Jawa. Nabi Nuh itu nabi yang Allah Subhanahu wa taala mengazab kaumnya itu dengan apa, Pak, Bu? Dengan banjir. Sehingga Nabi Nuh disuruh membuat kapal. Dicek sama kaumnya. Ini kalau nggak orang stres nggak mungkin bikin kapal. Padahal ketika itu tidak di musim penghujan. Dianggap ini stres ini. Wong musim kemarau kok bikin kapal itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan banjir, yang banjir itu disebut tufan, Pak. Tufanun Nuh. Itu banjirnya Nabi Nuh gitu. Tapi tufan itu jadi bahasa Indonesia topan, Pak. Tapi menjadi nama angin topan ya. Tapi bahasa Arabnya tufanun Nuh, itu banjirnya Nabi Nuh. Nabi Nuh naik kapal dan selamat, Pak, itu. Anaknya juga disuruh masuk, tapi kata Allah itu amalun ghairu sholeh. Itu bukan amalan yang soleh itu. Padahal kepinginannya Nabi Nuh anaknya juga ikut naik kapal itu. Kemudian kaumnya Nabi Nuh ini kan membawa apa, Pak? Tiap binatang satu pasang gitu ya. Nah, sampai dalam hadis Abu Hurairah ya, itu dikatakan wa akhraja Nuhan minas safinah. Pada hari Asyura wa akhraja lan ngetokake sapa Allah Nuhan ing Nuh minas safinah saking kapal. Berarti Nabi Nuh itu mendarat itu hari Asyura. Berarti banjir tufan itu sudah selesai itu pada hari Asyura itu. Ketika Nabi Nuh turun dari kapal itu kelaparan, Pak. Kaumnya juga kelaparan. Perbekalan makannya itu sudah dimakan berhari-hari di kapal, Pak. Lesu, Pak. Ya kayak kita kalau jenengan pernah keluar Jawa naik kapal, itu pasti kayak tersiksa, Pak. Itu, apalagi dulu itu belum ada HP, belum ada internet, pasti tersiksa, Pak. Nah, ketika mendarat karena berbekalan tinggal sedikit, setiap orang itu suruh menyetorkan biji, Pak. Itu ada sekitar 7 biji. Ada full, ada hams, ada syair dan seterusnya. Setelah itu dimasak rame-rame. Itulah pertama kali dalam fase dunia yang kedua, Pak. Karena kalau kita itu kan keturunan apa? Nuh kan. Dzurriyyatan man hamalna apa, Pak? Ma'an Nuh. Kita itu masuk dalam fase dunia yang kedua. Maksudnya kehidupan dunia yang kedua. Fase yang pertama itu sebelum terjadinya banjir Nuh. Ini kalau jenengan baca Taurat, Pak, di Perjanjian Lama itu malah lebih detail. Kalau Al-Quran itu hanya menjelaskannya tidak detail. Kenapa tidak detail? Karena Quran itu menekankan pada ibrah, yaitu pelajaran. Tapi kalau Perjanjian
Lama atau kitab Taurat, Perjanjian Baru atau Injil, itu ceritanya detail. Karena hampir sama dengan kitab sejarah. Injil itu bicara tentang ceritanya Yesus Kristus. Tapi kalau dibandingkan Al-Quran nggak sebanding, Pak. Karena kalau dalam Quran kan isinya macam-macam, tidak hanya sejarah. Injil itu selevel dengan Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah itu apa? Ceritanya Nabi. Tapi kalau Quran itu kan isinya ada hukum, ada akhlak, ada sejarah, tidak didominasi oleh sejarah. Sehingga cerita dalam Al-Quran itu tidak begitu detail, karena menekankan ibrah, pelajaran yang bisa kita ambil. Makanya Al-Quran ketika menyebutkan fase yang kedua dari umat ini, ya, dzurriyyatan man hamalna ma'anuh, yaitu keturunan yang kita bawa bersama Nuh. Sehingga Nuh tadi masak-masak dari beberapa biji-bijian yang tersisa tasakuran. Maka dalam budaya Jawa, Pak Bu, muncul apa yang diistilahkan dengan apa, Pak Bu? Apa, Bu? Bacaan apa, Bu? Bubur suro. Pernah dengar bubur suro, ya? Bubur suro itu ceritanya dihubungkan dengan ceritanya Nabi Nuh. Makanya di Jawa muncul istilah apa? Bubur suro itu. Tapi itu tidak ada perintah dari Nabi secara khusus, Pak. Kalau kita di Muhammadiyah yang menganggap itu budaya itu. Sebagaimana kupatan warga Muhammadiyah bikin kupat boleh atau enggak, Pak Bu? Boleh, tapi tidak boleh dimaknai yang lainnya. Kalau enggak bikin kupat dosa, enggak boleh itu. Karena kupat itu ya budaya. Kupat itu kan ngaturaken kelepatan. Makanya kupat itu punya nilai filosofi, Pak, mengikuti mazhab Syafi'i. Kupat itu hari keberapa, Pak Bu? Keberapa, Bu? Ya, wong Muhammadiyah gak iling-iling kupat. Hari ke-7. Kenapa kok hari ke-7? Karena sawalan dulu, man shoma ramadhana tsumma atba'u sittan min syawal kana kasiyami dari. Siapa yang puasa Ramadan diikuti 6 hari daripada bulan Syawal, kayak puasa 1 tahun. Kalau Idul Fitri itu kan haram untuk melakukan puasa. Dalam mazhab Syafi'i, puasa Syawal ini yang terbaik itu wilaan. Wilaan itu berurutan setelah hari raya. Itu yang terbaik, Pak. Berarti kalau berurutan setelah hari raya berarti tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Makanya 7 ditutup dengan kupatan. Itu maknanya semacam itu gitu loh. Jadi sebenarnya budaya Jawa itu ingin melakukan Islamisasi, Pak. Gitu. Ini pandangan mazhab Syafi'i, puasa Syawal itu yang terbaik dilakukan berurutan dan langsung setelah hari raya. Ini yang terbaik loh. Bukan berarti kalau tidak berurutan tidak boleh, tetap dapat kesunan ya. Tapi pandangan ini pun juga dalam konteks sekarang itu susah untuk dilakukan. Susah tuh napa mboten, Bu? Susah, cek riyo yo jajan cek akeh, Pak yo. Terus kula siam menek tamu nih kan yo gak enak, maksudnya banyak tamu terus jenengan nerima tamu terus gak ikut makan, kan tamunya tetap punya perasaan, Pak. Gitu kan. Terus yang kedua mau akeh jajan yo eman-eman lah, nak langsung poso. Sehingga kalau di Muhammadiyah, Pak, kalau di putusan tarjih, puasa Syawal itu fleksibel, nggak harus berurutan, nggak harus langsung setelah Idul
fitri. Karena Muhammadiyah dalam mengambil hukum Pak ada prinsip kemudahan, sehingga puasa Syawal itu fleksibel. Yang penting masih di bulan Syawal itu. Kalau pandangan Muhammadiyah semacam itu. Ini kan berarti apa Pak? Pandangan agama budayakan. Bubur suro juga semacam itu. Tapi kalau kita di Muhammadiyah Pak, ya kupatan boleh, tapi nggak usah dimaknai tertentu. Kalau mau bikin kupat ya monggo Bu, bukan berarti Muhammadiyah anti kupat. Kupat bid'ah ya enggak, makan kok bid'ah kupatnya. Tapi kalau nanti dihubungkan dengan keyakinan tertentu bisa jadi bid'ah lagi gitu. Ya, bubur Asyura yaitu pemahamannya semacam itu. Tapi kalau mungkin dijadikan muncul pemahaman siapa yang sedekah hari Asyura bakal dapat ini, dapat itu kan harus ada dalil. Ada cerita Pak ini. 5 menit lagi saya selesai ini. 5 menit tanya jawab kalau ada. Ada cerita disebutkan di Fathul Mu'in betapa pentingnya sedekah hari Asyura Pak. Ada seseorang yang fakir melakukan puasa hari Asyura. Dia dan keluarganya, karena dia miskin fakir, nggak punya makanan yang dibuat untuk buka. Yang ia lakukan apa? Pergi ke pasar ingin cari utangan Pak. Di pasar melihat pedagang Muslim, dimintai, ya Sayyid, wahai Tuan, kasih saya pinjaman 1 dirham. Pedagang Muslim ini Pak, ada orang yang minta pinjaman kayak jenengan, wong di apa Pak Bu, dipinjami seneng atau enggak Bu? Diutangi ya seneng. Ya nak dibalik oh iya. Apa mana wongnya enggak meyakinkan kan itu. Akhirnya enggak dipinjami. Ada pedagang yang lain di sampingnya, itu orang Yahudi Pak, tahu kalau ada orang fakir tadi mau minta pinjaman, dikasih 10 dirham gratis Pak, tidak usah dipinjamkan, nggak usah apa dibayar. Setelah itu Pak, malamnya pedagang Muslim tadi bermimpi Pak, sudah terjadi kiamat. Dia sangat haus. Di atas dia ada istana penuh dengan makanan dan penuh dengan minuman. Tapi sayangnya dia tidak bisa Pak masuk istana tersebut. Artinya di mana Pak? Beruntung atau enggak? Celaka atau beruntung dia? Celaka. Setelah bermimpi itu Pak, dia baru ingat ternyata di sampingnya ada pedagang Yahudi. Didatangilah pedagang Yahudi itu. Kemudian apa? Kemudian dia berkata kepada pedagang Yahudi itu, apa yang engkau sedekahkan kepada orang miskin itu, yaitu berapa? 10 dirham, itu akan saya tebus dengan 100 dinar, 100 dinar. Tapi orang Yahudi tadi tidak mau. Dan setelah itu dia bertanya, dari mana engkau, kenapa engkau enggak mau? Karena saya juga tahu tentang fadilah sedekah di bulan Asyura itu. Sedekah bulan apa? Asyura. Setelah itu orang Yahudi bersyahadat untuk masuk Islam. Tapi ini hanya sekedar cerita dan kita nggak tahu betul atau enggak. Ini bukan hadis tapi hanya cerita. Tapi memang di kitab-kitab Fathul Mu'in itu di I'anatul Talibin itu dijelaskan. Tapi ini bukan landasan untuk beramal Pak. Kalau landasan beramal kan harus ada hadis yang sahih. Tapi ini umum disampaikan oleh mubalek atau kiai. Mungkin jenengan pernah dengar yang itu. Itu ya. Bisa dipahami tidak saya? Sedekah surau tadi. Itu ceritanya semacam itu.
Terus sekarang, kenapa kok mantu itu nggak boleh itu tadi? Acara kerajaan itu selalu dilakukan di bulan Syura. Selalu dilakukan di bulan apa? Syura atau Muharram. Sehingga kalau rakyat bikin acara di sasi Syura, Bu. Dulu kalau keraton punya acara itu rakyatnya diundang atau enggak, Pak? Diundang atau enggak? Diundang, Pak. Kalau enggak didatangi rakyat kan enggak ramai gitu. Kan itu. Diundang gitu. Nah, kalau rakyatnya mantu dhewe bikin acara sendiri, Pak, bisa mengikuti acara keraton atau enggak? Enggak bisa. Yang terjadi apa? Acara keraton sepi. Sehingga apa, Pak? Dimunculkan mitos. Ojo kualat, ojo apa bikin acara atau mantu di Asyura nanti kualat, apes dan seterusnya. Tapi sebenarnya tadi karena Asyura itu dulu Syura atau Muharram itu bulan untuk acara kerajaan. Karena apa? Kerajaan tahu kalau Asyura itu hadza yaumun sholihun, ini hari yang baik. Mungkin itu kajian kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini ada pertanyaan atau enggak? Monggo kalau ada. Betul nonton nih? Enggak ada, Pak ya, Bu? Kalau enggak ada saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas takliman. Karena waktu sudah mengatakan